Ini ada kado dari kami untuk Pak Prabowo yang terhormat, agar hidup Bapak di dunia berakhir dengan happy ending dan kehidupan Bapak setelah mati penuh dengan kebahagiaan. Saya ingin kasih kado, ingin kasih hadiah untuk Bapak produk kami sendiri, seperangkat kain kafan dari Full Cover Indonesia. Ini udah ada namanya Pak Prabowo di sini. Ini kami kasih agar Bapak bisa ingat mati setiap hari. Isinya di sini dari mulai kain kafan, kapas, bendera kuning, sertifikat, buku wasiat, alat memandikan jenazah, sampai kamper dan parfum mayat juga ada. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Biasa TV. Saya paham, Bapak ingin sekali mendapatkan kekuasaan. Tapi melihat usia, mending sekarang Bapak deketin dulu yang Maha Kuasa. Astagfirullah. Saatnya Bapak mempersiapkan kehidupan yang abadi, agar hidup Bapak di dunia berakhir dengan happy ending dan kehidupan Bapak setelah mati penuh dengan kebahagiaan. Saya ingin kasih kado, ingin kasih hadiah untuk Bapak produk kami sendiri, seperangkat kain kafan dari Full Cover Indonesia. Ini udah ada namanya Pak Prabowo di sini. Ini kami kasih agar Bapak bisa ingat mati setiap hari. Isinya di sini dari mulai kain kafan, kapas, bendera kuning, sertifikat, buku wasiat, alat memandikan jenazah, sampai kamper dan parfum mayat juga ada. Kami doakan Bapak bisa meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Karena sebaik-baik pengingat itu kematian, maka rasanya perlu tas koper ini untuk mengingatkan bahwa kematian itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Sehingga bekal amal soleh bisa Bapak persiapkan sebanyak-banyaknya. Yang tadinya orang-orang itu cinta dunia dan takut mati, semoga dengan ini Pak Prabowo berubah menjadi takut dunia dan cinta mati. Salam hormat dari saya. Guys, ini orang benar-benar keterlaluan ya jika kita flashback ya ke waktu-waktu sebelumnya. Ini orang adalah orang yang memberikan kain kafan kepada Pak Prabowo dan mengingatkan kematian, tapi lebih parahnya lagi guys, bukan sekedar mengingatkan tapi jatuhnya lebih ke mendoakan gitu loh, karena dia itu sebenarnya pendukungnya Abah gitu kan. Nah, kita nih gimana kira-kira reaksi haters dari Pak Prabowo ini, menyepelekan Pak Prabowo, menghina, mencemooh dan lain-lain. Bagaimana ya kira-kira tanggapan mereka di saat mereka tahu bahwasanya Pak Prabowo lah yang bakal dilantik menjadi presiden. Bukan hanya Ali Jufri ini aja guys, banyak sekali haters dari Pak Prabowo. Salah satunya adalah yang membenci Pak Jokowi juga ya, seperti Ibu ini Tarwi ya. Aduh, mohon maaf, hello, Ibu 02, saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya, makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis, makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis, hello. Sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju. Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Oke Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih guys. Bu, Pertama, makan gratis bukan buat Anda tua bangka seperti Anda, bukan, tolong sadar ya, nenek-nenek ya, bukan buat Anda, tapi buat anak-anak sekolah yang tentunya sudah ada kriterianya seperti itu. Jadi bukan buat Anda, pertama. Yang kedua, Anda selalu mengatakan bilang bahwasanya Gibran adalah bocah kencur. Iya, bocah kencur itulah yang menggegerkan Indonesia, bahkan capres Anda saja 01 kah atau 03
dibuat geger oleh Gibran Rakabuming yang kalian anggap bocah kencur. Segitu berbahayakah sosok Gibran bagi kalian semua seperti itu. Ketiga, Anda berkoar-koar seakan-akan presiden Anda lah yang benar atau capres Anda lah yang benar. Jadi gue nggak ngebayangin sih guys ya, gue nggak ngebayangin para haters Pak Prabowo atau Pak Jokowi yang tadi udah kita lihat ada yang memberikan kain kafan dan mendoakan Pak Prabowo mati, terus orang ini yang selalu menyerang Pak Prabowo, gue nggak kebayang sih gimana nih mampusnya nih orang-orang di saat tahu Pak Prabowo bakal jadi presiden nantinya. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang berlabel negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini, bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak, memberikan nilai 5. Nilai yang rendah sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Terima kasih. Sumpah ini udah salah kaprah banget sih guys ya. Anjir, gue kaget banget sih. Orang-orang seperti ini masih dikategorikan anak di bawah umur. Bisa-bisa berbicara kepada seorang pemimpin negara, Presiden Bapak Joko Widodo, yang banyak sekali masyarakat memuji-muji. Bahkan Pak Jokowi adalah presiden yang terbaik, salah satu presiden terbaik Indonesia, dihina, dicaci maki oleh seorang anak kecil. Sumpah miris banget sih. Dipikir dia keren kali kayak begitu ya. Dan kabarnya guys juga anak-anak ini sudah dilaporkan ya, sudah diamankan oleh petugas tempat karena memang benar-benar sangat meresahkan dan menjadi contoh yang tidak baik bagi teman sebayanya. Jokowi anjing, polisi anjing, Jokowi anjing ya. Aku gak takut sama polisi anjing, aku gak takut sama polisi anjing. Untung aku tak takut sama polisi anjing ya. Halo, Jokowi anjing, polisi anjing. Aku gak takut sama polisi anjing ya. Mampus. Mampus ekspresinya guys. Sumpah ya guys ya. Banyak sekali yang tidak suka dengan Bapak Prabowo, Gibran, bahkan seorang Bapak Jokowi yang tidak neko-neko. Banyak sekali hatersnya, apalagi sekelas Gibran yang tentunya menjadi sasaran publik atau sasaran netizen saat ini. Dikatain belimbing sayur lah, dikatain bocah kencur dan lain-lain. Itu benar-benar sudah tidak terhitung ya guys, banyak sekali yang menyerang baik itu Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo. Yang gue heranin semoga mereka ini suatu saat sadar bahwasanya yang mereka hina itu adalah orang yang terbaik di Indonesia, di negeri ini seperti itu. Dan gue juga penasaran nih bagaimana reaksi di antara mereka-mereka semua yang selama ini mencemooh, menghina, bahkan secara frontal menghina Bapak Jokowi, Gibran, bahkan Bapak Prabowo. Dan semoga aja mereka melihat langsung Bapak Prabowo dilantik sebagai presiden dan
Gibran Raka Buming Raka dilantik sebagai wakil presiden, dan semoga mereka sadar. Seperti itu aja sih guys. Dan inilah beberapa orang yang menghina Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Gibran. Dan semoga segera diproses dan diamankan agar tidak merusak citra dan nama baik generasi bangsa Indonesia ini. Oke guys, sebelum gua menutup videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah ini. Desa TV pamit dan sampai jumpa.